Izin Pak ya, nanti saya akan melakukan penindasan Pak modul 1.4 budaya positif. Saya mohon minta izin dari Bapak agar saya dapat menerapkan apa yang sudah saya dapat dari guru-guru. Terima kasih Nuri selaku artinya bergerak dari 20. Kegiatan yang akan diterapkan ini adalah kegiatan yang memang sangat diharapkan, kegiatan pembelajaran positif, sehingga apa yang menjadi niat dan tujuan itu artinya Bapak selaku pimpinan di sekolah kita mengharapkan dapat terlaksana dengan baik, dan nantinya juga dapat seperti teman-teman pada waktu kegiatan juga dapat diterima dan sesuai bisa diterapkan di kelas. Itu ya. Ya, terima kasih Pak ya, sudah mendukung program dari guru pembelajaran. Ya, silakan ya dilanjutkan ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Izin Pak. Di situ mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat dapat berkumpul di pagi hari ini dalam rangka penindasan aksi nyata dari guru kita, yaitu Ibu Nuri Oktaviani, di mana materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nuri nanti adalah tentang budaya positif. Karena pentingnya mengingat materi ini kita lakukan sehari-hari dalam pembelajaran di sekolah, baik itu di kelas maupun di luar kelas, maka pagi hari ini saya mengharapkan kepada ibu-ibu semua untuk dapat memperhatikan arahan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nuri nanti, sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian dalam pembelajaran pagi ini saya harapkan juga ibu-ibu nanti semua dapat mempraktekkan langsung. Di sini sudah disiapkan oleh Ibu Nuri. Nanti silakan dengan antusias, dengan semangat, dan dengan pemahaman yang ibu-ibu dapatkan nanti dari penjelasan Ibu Nuri, langsung dipraktekkan untuk membuktikan apakah nanti ibu-ibu paham atau tidak. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nuri yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbagi tentang apa itu budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti acara pengibasan dari Ibu Nuri Oktaviani mengenai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nuri sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penindasan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Lanjut Bu, kita sebelum melakukan nanti kita sini sama-sama belajar. Mau menanyakan tentang apa? Bilang tentang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagus sekali. Tujuan dari segitiga restitusi Bu ya. Tujuannya itu untuk wisata anak ini kan melakukan kesalahan ya, berarti itu merupakan identitas gagal ya yang dilakukan murid itu. Nah, bagaimana kita seorang guru ini untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi
dalam motivasi intrinsik peserta didik agar peserta didik ini tidak melakukan kesalahan sehingga 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu terpenuhi. Peserta didik ini kenapa dia melakukan kesalahan? Biasanya itu 5 dasar kebutuhan peserta didik ini ada salah satunya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita seorang guru ini memenuhi 5 kebutuhan dasar peserta didik ini? Ya, bisa kita lakukan segitiga restitusi ini, memecahkan suatu masalah, tapi bukan melakukan penghukuman, tapi mencari tahu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti akan timbul peserta didik tadi merasa nyaman, karena dia tidak bisa diterima oleh gurunya, ya, dari kasih sayang gurunya. Jadi dia akan mencurahkan semua yang ada benak di peserta didik itu. Nah, kemudian setelah dia menceritakan, tadi kembali lagi tujuannya, identitas yang gagal tadi kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tadi dia menyadari bahwa saya harus meminta maaf kepada Andika, seperti itu kan. Nah, dengan begitu nilai-nilai kebajikan dia memahami tentang keyakinan kelasnya, kalau saya harus meminta maaf, saya melakukan kesalahan kepada Andika, ya, seperti itu Bu Latifah. Bagaimana Ibu Latifah? Ada paham? Ya, boleh. Selanjutnya masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, silakan Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nisa atas pertanyaannya. Cara kita menerapkan kasih sayang dan bisa diterima itu maksudnya seperti apa ya Bu ya? Maksudnya itu seperti ini loh. Kita itu harus memberikan kasih sayang kita kepada peserta didik, dan kita harus menerimanya, karena kita harus bisa menerima keadaan peserta didik, karena peserta didik itu memiliki potensi-potensi yang berbeda-beda. Dengan cara kita melakukan pendekatan kepada peserta didik, dengan dia merasa dihargai, dihormati oleh gurunya, maka dia merasa bisa diterima oleh kita sebagai guru. Nah, sehingga setelah dia merasakan kasih sayang dan bisa diterima oleh gurunya, maka peserta didik itu akan mendekatkan diri kepada kita, sehingga apa yang ada di unek-uneknya semuanya itu bisa keluar. Potensi-potensi yang mereka miliki itu bisa timbul. Jadi nanti dengan kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dengan rasa kasih sayang dan bisa diterima, nanti kalau sudah terpenuhi, insya Allah akan timbulnya nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu Bu Nisa. Sudah paham Bu? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita selanjutnya akan melakukan refleksi di mana itu tentang 5 kontrol, ya, 5 posisi kontrol. Itu ada hukuman atau penghukum, ada juga pembuat merasa bersalah, ada juga sebagai tenang atau konsekuensi, dan manajer. Nanti saya akan membagikan kelompok, misalkan hukuman atau penghukum seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nanti saya kasih stick note kepada setiap bapak dan ibu guru, nanti bisa tempelkan ke kertas yang sudah saya tempelkan di depan. Misalkan ini mendapat kertas warna hijau, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hijau ini sebagai hukum atau penghukum. Nah, bagaimana? Misalkan contoh, seperti kita guru sebagai penghukum itu seperti apa? Ya saya jelaskan seperti tadi. Bapak Ibu? Nah, baiklah, kita nanti saya akan bagikan speaking note-nya ya. Sebelas menit. Tadi berapa jadi yang? Tadi kan 37. Nanti kita sini sama-sama belajar. Mau menanyakan tentang apa? Bilang tentang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sayang maka apa sih maksudnya Oh iya, bagus sekali. Tujuan dari segitiga restitusi ya Bu ya. Tujuannya itu untuk misalkan anak ini kan melakukan kesalahan ya, berarti itu merupakan identitas gagal ya yang dilakukan murid itu. Nah, bagaimana kita seorang guru ini untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi dalam motivasi intrinsik peserta didik, agar peserta didik ini tidak melakukan kesalahan, sehingga 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu terpenuhi. Peserta didik ini kenapa dia melakukan kesalahan? Biasanya itu 5 dasar kebutuhan peserta didik ini ada salah satunya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita seorang guru ini memenuhi 5 kebutuhan dasar peserta didik ini? Ya, bisa kita lakukan segitiga restitusi ini, memecahkan suatu masalah, tapi bukan melakukan penghukuman, tapi mencari tahu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti akan timbul peserta didik tadi merasa nyaman, karena dia tidak bisa diterima oleh gurunya, ya, dari kasih sayang gurunya. Jadi dia akan mencurahkan semua yang ada benak di peserta didik itu. Nah, kemudian setelah dia menceritakan, tadi kembali lagi tujuannya, identitas yang gagal tadi kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, di situ tadi dia menyadari bahwa saya harus meminta maaf kepada Andika, seperti itu kan. Nah, dengan begitu nilai-nilai kebajikan dia memahami tentang keyakinan kelasnya, bahwa saya harus meminta maaf, saya melakukan kesalahan kepada Andika, ya, seperti itu Bu Latifah. Bagaimana Ibu Latifah? Ada paham? Ya, boleh. Selanjutnya masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, silakan Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nisa atas pertanyaannya. Cara kita menerapkan kasih sayang dan bisa diterima itu maksudnya seperti apa ya Bu ya? Maksudnya itu seperti ini loh. Kita itu harus memberikan kasih sayang kita kepada peserta didik, dan kita harus menerimanya, karena kita harus bisa menerima keadaan peserta didik, karena peserta didik itu memiliki potensi-potensi yang berbeda-beda. Dengan cara kita melakukan pendekatan kepada peserta didik, dengan dia merasa dihargai, dihormati oleh gurunya, maka dia merasa bisa diterima oleh kita sebagai guru. Nah, sehingga setelah dia merasakan kasih sayang dan bisa diterima oleh gurunya, maka peserta didik itu akan mendekatkan diri kepada kita, sehingga apa yang ada di unek-uneknya semuanya itu bisa keluar. Potensi-potensi yang mereka miliki itu bisa timbul. Jadi nanti dengan kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dengan rasa kasih sayang dan bisa diterima, nanti kalau sudah terpenuhi, insya Allah akan timbulnya nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu Bu Nisa. Sudah paham Bu? Iya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita selanjutnya akan melakukan refleksi. Refleksi di mana itu tentang 5 kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Itu ada hukuman atau penghukum, ada juga pembuat merasa bersalah, ada juga sebagai enam atau konsekuensi, dan manajemen. Nanti saya akan membagikan kelompok, misalkan hukuman atau penghukum seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nanti saya kasih stick note kepada setiap bapak dan ibu guru, nanti bisa tempelkan ke kertas yang sudah saya tempelkan di depan. Misalkan ini baru mendapat kertas warna hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hijau ini sebagai hukum atau penghukum. Nah, bagaimana? Misalkan contoh, kita guru sebagai penghukum itu seperti apa? Ya saya jelaskan seperti tadi. Bapak Ibu? Nah, baiklah, kita nanti saya akan bagikan speaking note-nya ya.
11 menit. 11 menit. Tadi berapa jadi yang? Tadi kan 37. Satu. Oh, ini dong. Sudah ini. Halo, cek. Goyang. Masuk apa? Satu. Udah. Sana. Langsung dulu. Ini sudah. Sudah. Baiklah, kita akan memperkenalkan di sini Bapak Kepala Sekolah kita sudah mengetahui Pak Gusti, sarjana pendidikan. Kemudian saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu RR Wayuning Tias Bumi Lestari. Kemudian pengajar saya itu adalah Bu Lili Suharningsi, sarjana teknik. Dan saya sendiri, Nur Kapiani, saya CGP angkatan 11. Nah, di sini saya akan menggunakan peribahasa tentang modul 1/4 itu budaya positif. Lanjut Bu. Ini budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga itu keyakinan keras. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nanti semua akan penjabarannya. Lanjut Bu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu yang pertama ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut Dr. William tadi ya. Kita lanjut, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stanford Covey. Di sini kalau pada kurikulum sebelumnya itu kalau kita ada stimulus pasti ada respon ya dari murid. Tapi untuk kurikulum selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar itu tidak. Kita menerapkan teori kontrol, di mana stimulus ini realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap murid itu berbeda-beda, ya, tidak sama. Yang kata stimulus respon tadi. Kemudian ada juga semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap peserta didik itu pandangannya berbeda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu menurut teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita biasanya sebagai guru itu sering sekali melakukan ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal jelas sekali setiap kita sebagai guru itu sering, anak kamu ini salah, seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau menurut teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kita masuki dunia anak-anak. Anak-anak mau
maunya seperti apa. Karena ini sudah dari awal, kebutuhan kita itu tidak sama. Semua kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Ya, selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita dulu sering sekali, misal akan melakukan kesalahan itu perilaku guru. Padahal mungkin ada kebutuhan dasar manusia itu yang tidak terpenuhi. Nanti kita ada pelajaran selanjutnya. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak itu biasa melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk refleksi pada pertemuan kali ini, tentunya saya secara pribadi senang gitu karena sudah mendapatkan sebuah pengalaman baru, ilmu baru mengenai budaya positif. Terima kasih karena sudah menularkan pengetahuan baiknya ini kepada kami. Hari ini yang bisa saya tangkap sebagai ilmu baru terhadap kami semua, yang pertama adalah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya memang sebagai seorang tenaga pendidik, seorang guru, kita harus memahami sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan dasar dari seorang peserta didik. Kemudian kita juga harus bijak dalam melihat gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses belajar mengajar, khususnya permasalahan-permasalahan yang hadir dari murid. Nah, kadang-kala juga kesalahan-kesalahan itu tidak hanya terlahir dari siswa ya, Ibu, tetapi kita juga harus bijak dalam menyikapinya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya ada 5 yang sudah kita bahas juga mengenai ada hukuman, penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, konsekuensi, dan manajer. Tentunya 5 poin ini merupakan hal yang penting dalam kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul di kelas, khususnya dari peserta didik dan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa mengambil sikap yang baik, harus jadi manajer yang hebat terhadap siswa kita. Jadi kalau bisa kita tidak memberikan hukuman ataupun konsekuensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Nah, tentunya semua hal-hal baik ini akan menjadi budaya positif kelaknya apabila kita sebagai seorang guru sudah mengetahui poin-poin penting apa saja yang harus kita terapkan di dalam tugas pokok dan fungsi kita di dalam dunia pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Tentunya sekali lagi saya sampaikan, saya senang dengan ilmu baru ini, teman-teman juga senang, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Nuri. Ya, sama-sama. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Tepuk tangan untuk Bu Nita. Baiklah, materi yang saya paparkan cukup sekian, dan saya juga berterima kasih banyak karena sudah hadir dalam pengibasan modul 1.4 saya di budaya positif. Saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah merefleksikan, memberikan contoh sebagai hukum atau perbuatan rasa bersalah atau lemah atau sebagai konsekuensi, atau kita juga bisa jadi sebagai manajer. Saya ngomong salah satu sebagai pengukur, itu contohnya seperti apa? Boleh menunjukkan satu orang untuk membaca. Boleh tadi sebagai pengukur kan Bu? Nah, coba Bu bacakan Bu. Ya, teman-teman yang tahu. Terima kasih Bu Nuri. Untuk jawaban yang saya buat ini adalah jika terlambat, siswa cukup dengan melakukan siswanya. Ya, terima kasih.
saya itu benar, tapi untuk kedepannya kita tidak ada lagi yang namanya sebagai penghukum gitu ya. Kalau kita usahakan kita harus di posisi manajer. Ya, selanjutnya coba salah satu saja dari teman kita yang ingin maju untuk membacakan pembuat rasa bersalah tadi. Kepada Bu Tita tadi, salah satu ya. Silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nuri yang sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk mengungkapkan pendapat kami dari materi hari ini yang cukup luar biasa. Di sini pembuat rasa bersalah bahwasanya sebuah hukuman itu bisa dalam bentuk pembuat rasa bersalah. Salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh guru adalah ketika seorang siswa melakukan kesalahan, guru biasanya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat siswa ini merasa tidak enak hati. Jadi hukumannya bukan hukuman yang sifatnya fisik, tetapi lebih ke verbal seperti itu. Ya, rasa tidak enak, rasa bersalah. Contohnya misalkan dengan kalimat kamu hari ini telah melakukan sebuah kesalahan. Apakah kamu tidak berpikir bahwasanya kesalahan yang kamu buat hari ini membuat ibu kecewa atau orang tuamu kecewa, seperti itu. Jadi dengan ucapan yang lembut tetapi mungkin maknanya lebih mengena di hati peserta didik. Namun ini akan memberikan dampak yang mungkin kurang baik terhadap peserta didik. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk beliau. Ya, terima kasih Bu Nita. Ya, betul sekali ya teman-teman, bahwa kalau pembuat rasa bersalah itu salah satu identitas gagal. Makanya kita sebagai guru tidak boleh menggunakan penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Kalau bisa tadi saya sudah menekankan lagi, kita harus menjadi sebagai manajer, yaitu kita gunakan segitiga restitusi tadi. Ya, lanjut ke sebagai teman. Siapa tadi sebagai teman? Sebagai teman siapa tadi? Bapak Ibu boleh baca satu. Silakan. Sebagai teman. Ya, sebagai teman tadi warna pink boleh. Kalau enggak saya ini Bu Siti, silakan. Baiklah, kalau sebagai teman di sini ada membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi, kemudian mengingatkan akan konsekuensi jika melakukan kesalahan, dan yang terakhir mampu saling berkolaborasi dan menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ya, lanjut Bu sekalian. Ya, kalau kita salah satu nanti. Satu aja nggak apa-apa Bu, satu aja yang dibaca nggak apa-apa. Konsekuensi di sini siswa merusakkan barang teman, kemudian dia harus menggantinya barang yang dirusakkannya. Jadi ketika teman ini tadi melakukan kesalahan dengan merusaknya, maka dia harus menerima konsekuensi yang di ini. Ya, betul sekali. Kalau konsekuensi itu biasanya dia sudah mengetahui kalau dia mencoret-coret buku temannya, sudah pasti dia harus menggantikannya, Bu ya. Sekarang coba manajer Ibu Wulan tadi kan yang manajer, silakan Ibu, dipersilakan maju ke depan untuk membaca tentang pendapatnya manajer itu seperti apa. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada manajer yaitu guru dapat melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dapat membantu peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi dari segitiga restitusi ini kita dapat membentuk karakter anak dan merubah internal mereka menjadi lebih baik. Iya, tepuk tangan untuk Wulan. Sangat bagus sekali ya.
Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya saya minta kepada salah satu perwakilan untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Kepada Bu Nita kami persilakan. Bisa? Ya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah merefleksikan, memberikan contoh sebagai hukum atau perbuatan rasa bersalah atau lemah atau sebagai konsekuensi, atau kita juga bisa jadi sebagai manajer. Saya mohon salah satu sebagai pembentuk itu contohnya seperti apa? Boleh menunjukkan satu orang untuk membaca. Boleh tadi sebagai pembentuk kan Bu? Nah, coba Bu bacakan Bu. Ya, teman-teman tahu. Terima kasih Bu Nuri. Untuk jawaban yang saya buat ini adalah jika terlambat, siswa cukup dengan melakukan verifikasi siswanya. Ya, terima kasih ya. Itu benar. Tapi untuk kedepannya kita tidak ada lagi yang namanya sebagai penghukum ya. Kalau kita usahakan kita harus di posisi manajer. Ya, selanjutnya coba salah satu saja dari teman kita yang ingin maju untuk membacakan pembuat rasa bersalah tadi. Pada Bu Nita tadi salah satu ya. Silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nuri yang sudah memberikan kesempatan untuk kami untuk mengungkapkan pendapat kami dari materi hari ini yang cukup luar biasa. Di sini pembuat rasa bersalah bahwasanya sebuah hukuman itu bisa dalam bentuk pembuat rasa bersalah. Salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh guru adalah ketika seorang siswa melakukan kesalahan, guru biasanya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat siswa ini merasa tidak enak hati. Jadi hukumannya bukan hukuman yang sifatnya fisik, tetapi lebih ke verbal seperti itu. Ya, rasa tidak enak, rasa bersalah. Contohnya misalkan dengan kalimat kamu hari ini telah melakukan sebuah kesalahan. Apakah kamu tidak berpikir bahwasanya kesalahan yang kamu buat hari ini membuat ibu kecewa atau orang tuamu kecewa, seperti itu. Jadi dengan ucapan yang lembut tetapi mungkin maknanya lebih mengena di hati peserta didik. Namun ini akan memberikan dampak yang mungkin kurang baik terhadap peserta didik. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk beliau. Ya, terima kasih Bu Nita. Ya, betul sekali ya teman-teman, bahwa kalau pembuat rasa bersalah itu salah satu identitas gagal. Makanya kita sebagai guru tidak boleh menggunakan penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Kalau bisa tadi saya sudah menekankan lagi, kita harus menjadi sebagai manajer, yaitu kita gunakan segitiga restitusi tadi. Ya, lanjut ke sebagai teman. Siapa tadi sebagai teman? Sebagai teman siapa tadi? Bapak Ibu boleh baca satu. Silakan. Bu Siti sebagai teman. Sebagai teman. Yang sebagai teman tadi warna pink boleh. Kalau enggak saya ini Bu Siti silakan. Baiklah, kalau sebagai teman di sini ada membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi, kemudian mengingatkan akan konsekuensi jika melakukan kesalahan,
Dan yang terakhir, mampu saling berkolaborasi dan menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ya, dan Bu sekalian, ya kalau kita satu nanti satu aja nggak apa-apa Bu, satu aja yang dibaca nggak apa-apa. Konsekuensi di sini siswa merusakkan barang teman, kemudian dia harus menggantinya barang yang dirusakkannya. Jadi ketika teman ini tadi melakukan kesalahan dengan merusaknya, maka dia harus menerima konsekuensi yang diinginkan. Ya, betul sekali. Kalau konsekuensi itu biasanya dia sudah mengetahui kalau dia mencoret-coret buku temannya, sudah pasti dia harus menggantikannya, Bu ya. Sekarang coba manajer Ibu Wulan tadi kan yang manajer, silakan Ibu, dipersilakan maju ke depan untuk membaca tentang pendapatnya manajer itu seperti apa. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada manajer yaitu guru dapat melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dapat membantu peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi dari segitiga restitusi ini kita dapat membentuk karakter anak dan merubah internal mereka menjadi lebih baik. Iya, tepuk tangan untuk Wulan, sangat bagus sekali ya. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya saya minta kepada salah satu perwakilan untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Kepada Bu Nita kami persilakan, bisa? Ya. Nanti kita sini sama-sama belajar. Mau menanyakan tentang apa? Bilang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagus sekali. Tujuan dari segitiga restitusi ya Bu ya. Tujuannya itu untuk misalkan anak ini kan melakukan kesalahan ya, berarti itu merupakan identitas gagal ya yang dilakukan murid itu. Nah, bagaimana kita seorang guru ini untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi dalam motivasi intrinsik peserta didik, agar peserta didik ini tidak melakukan kesalahan, sehingga 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu terpenuhi. Peserta didik ini kenapa dia melakukan kesalahan? Biasanya itu 5 dasar kebutuhan peserta didik ini ada salah satunya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita seorang guru ini memenuhi 5 kebutuhan dasar peserta didik ini? Ya, bisa kita lakukan segitiga restitusi ini, memecahkan suatu masalah, tapi bukan melakukan penghukuman, tapi mencari tahu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti akan timbul peserta didik tadi merasa nyaman, karena dia tidak bisa diterima oleh gurunya, ya, dari kasih sayang gurunya. Jadi dia akan mencurahkan semua yang ada benak di peserta didik itu. Nah, kemudian setelah dia menceritakan, tadi kembali lagi tujuannya, identitas yang gagal tadi kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tadi dia menyadari bahwa saya harus meminta maaf kepada Andika, seperti itu kan. Nah, dengan begitu nilai-nilai kebajikan dia memahami tentang keyakinan kelasnya, kalau saya harus meminta maaf, saya melakukan kesalahan kepada Andika, ya, seperti itu Bu Latifah. Bagaimana Ibu Latifah? Ada paham? Ya, boleh. Selanjutnya masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, silakan Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nisa atas pertanyaannya. Cara kita menerapkan kasih sayang dan bisa diterima itu maksudnya seperti apa ya Bu ya? Nah,
Maksudnya itu seperti ini loh. Kita itu harus memberikan kasih sayang kita kepada peserta didik, dan kita harus menerimanya. Karena kita harus bisa menerima keadaan peserta didik, karena peserta didik itu memiliki potensi-potensi yang berbeda-beda. Dengan cara kita melakukan pendekatan kepada peserta didik, dengan dia merasa dihargai, dihormati oleh gurunya, maka dia merasa bisa diterima oleh kita sebagai guru. Nah, sehingga setelah dia merasakan kasih sayang dan bisa diterima oleh gurunya, maka peserta didik itu akan mendekatkan diri kepada kita, sehingga apa yang ada di unek-uneknya semuanya itu bisa keluar. Potensi-potensi yang mereka miliki itu bisa timbul. Jadi nanti dengan kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dengan rasa kasih sayang dan bisa diterima nanti, kalau sudah terpenuhi, insya Allah akan timbulnya nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu Bu Elisa. Sudah paham Bu? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita selanjutnya akan melakukan refleksi. Refleksi di mana itu tentang 5 kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Itu ada hukuman atau penghukum, ada juga membuat merasa bersalah, ada juga sebagai tenang atau konsekuensi, dan manajemen. Nanti saya akan membagikan kelompok, misalkan hukuman atau penghukum seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nanti saya kasih stick note kepada setiap bapak dan ibu guru, nanti bisa tempelkan ke kertas yang sudah saya tempelkan di depan. Misalkan ini mendapat kertas warna hijau, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hijau ini sebagai hukum atau penghukum. Nah, bagaimana? Misalkan contoh, kita guru sebagai penghukum itu seperti apa? Ya saya jelaskan seperti tadi. Paham Bapak Ibu? Nah, baiklah, kita nanti saya akan bagikan speaking note-nya ya. Tadi berapa jadi yang? Tadi kan 37. Nanti kita sini sama-sama belajar. Mau menanyakan tentang apa? Bilang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagus sekali. Tujuan dari segitiga restitusi Bu ya. Tujuannya itu untuk misalkan anak ini kan melakukan kesalahan ya, berarti itu merupakan identitas gagal ya yang dilakukan murid itu. Nah, bagaimana kita seorang guru ini untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi dalam motivasi intrinsik peserta didik, agar peserta didik ini tidak melakukan kesalahan, sehingga 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu terpenuhi. Peserta didik ini kenapa dia melakukan kesalahan? Biasanya itu 5 dasar kebutuhan peserta didik ini ada salah satunya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita seorang guru ini memenuhi 5 kebutuhan dasar peserta didik ini? Ya, bisa kita lakukan segitiga restitusi ini, memecahkan suatu masalah, tapi bukan melakukan penghukuman, tapi mencari tahu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti akan timbul peserta didik tadi merasa nyaman, karena dia bisa diterima oleh gurunya, ya, dari kasih sayang gurunya. Jadi dia akan mencurahkan semua yang ada benak di peserta didik itu. Nah, kemudian setelah dia menceritakan, tadi kembali lagi tujuannya, identitas yang gagal tadi kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tadi dia menyadari bahwa saya harus meminta maaf kepada Andika, seperti itu kan. Nah, dengan begitu
nilai-nilai kebajikan, dia memahami tentang keyakinan kelasnya. Kalau saya harus menggunakan, saya melakukan kesalahan kepada Andika, ya seperti itu Bu Latifah. Bagaimana Ibu Latifah? Ada apa? Ya, boleh. Selanjutnya masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, silakan Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Nisa atas pertanyaannya. Cara kita menerapkan kasih sayang dan bisa diterima itu maksudnya seperti apa ya Bu ya? Maksudnya itu seperti ini loh. Kita itu harus memberikan kasih sayang kita kepada peserta didik, dan kita harus menerimanya. Karena kita harus bisa menerima keadaan peserta didik. Karena peserta didik itu memiliki potensi-potensi yang berbeda-beda. Dengan cara kita melakukan pendekatan kepada peserta didik, dengan dia merasa dihargai, dihormati oleh gurunya, maka dia merasa bisa diterima oleh kita sebagai guru. Nah, sehingga setelah dia merasakan kasih sayang dan bisa diterima oleh gurunya, maka peserta didik itu akan mendekatkan diri kepada kita, sehingga apa yang ada di unek-uneknya semuanya itu bisa keluar. Potensi-potensi yang mereka miliki itu bisa timbul. Jadi nanti dengan kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dengan rasa kasih sayang dan bisa diterima, nanti kalau sudah terpenuhi, insya Allah akan timbulnya nilai-nilai kebajikan tadi. Seperti itu Bu Nisa. Sudah paham Bu? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita selanjutnya akan melakukan refleksi. Refleksi di mana itu tentang 5 kontrol, ya, 5 posisi kontrol. Itu ada hukuman atau penghukum, ada juga membuat merasa bersalah, ada juga sebagai enam atau konsekuensi, dan manajer. Nah, nanti saya akan membagikan kelompok, misalkan hukuman atau penghukum seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nanti saya kasih stick note kepada setiap bapak dan ibu guru, nanti bisa tempelkan ke kertas yang sudah saya tempelkan di depan. Misalkan ini mendapat kertas warna hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hijau ini sebagai hukum atau penghukum. Nah, bagaimana? Misalkan contoh, kita guru sebagai penghukum itu seperti apa? Ya saya jelaskan seperti tadi. Bapak Ibu? Nah, baiklah, kita nanti saya akan bagikan speaking note-nya ya. Tadi berapa jadi yang? Tadi kan 37. Baiklah, kita akan memperhatikan bagaimana praktek saya dalam penerapan segitiga restitusi dalam kasus Askadina. Kemarin Ibu Rana itu memberitahu saya dia sebagai guru pengganti, karena pada hari Sabtu itu saya mengikuti lokal area. Jadi Ibu Rana kasih tahu kalau ada Askadina, murid itu tidak mau minta maaf kepada Andika. Nah, di sini saya akan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Nah, Bapak Ibu boleh lihat video yang akan saya tampilkan ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya keluarkan, itu merupakan bagian dari segitiga restitusi. Baik Bu Nara, dipersilakan Bu, menampilkan Bu videonya dari awal Bu. Kalau diperhatikan di belakang, Bapak Ibu. Kita tahu tidak kenapa dipanggil bersih? Tidak tahu. Ya, kemarin Ibu ada cerita dari Ibu Lara kalau Dina ini dilakukan sama temannya Andika. Terus Dinanya tidak mau minta maaf. Boleh Dina ceritakan lagi sama Ibu? Ya, silakan. Jadi ceritanya Dina lagi naruh botol ke meja. Ya. Nah, udah itu bisa kita bukain botolnya. Nah, Dina itu jalan ke tempatnya, terus ngebukain tutupnya. Nah, tutupnya tuh Dina isi dengan air.
Udah itu tutupnya Dina taruh kebisanya di sak. Iya. Nah udah itu gak sengaja kesenggol siku, jatuh. Apa yang siku siapa nggak sengaja sikunya Dina? Iya. Terus? Udah itu jatuh ke kuku, bagian sampulnya. Iya. Terus kami kaget berdua. Nah si Andika itu marah, terus dia tuh kayak mau balas. Kalau kayak mau balas, tapi belum tentu dia balas kan? Iya. Kami itu tahu kita sebagai manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian kira-kira apa sih alasan Dina dapat berkata maaf sama Andika? Karena Dina takut dia balas lebih keras. Takutnya dia balas lebih keras dari apa yang Dina lakukan. Karena itu sengaja. Kan dia juga nggak sengaja ya. Tapi kita kan nggak boleh juga kayak memikirkan kalau Andika ini bakal membalas kayak gitu ya. Saya itu mau nanya kan sebelumnya sudah tahu tuh kesepakatan kelas kita tentang memaafkan, ya kan? Nanti kita harus melakukan kita membiasakan. Jadi apa memaafkannya? Kita dia. Tapi sekarang dia sudah tahu kan apa yang harus dilakukan. Ya, kita sudah melakukan kesepakatan kelas ya tentang meminta maaf. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Sekarang kita tahu kan apa yang harus dilakukan? Ya, apa nih? Meminta maaf kepada kita. Iya, meminta maaf kepada kita. Bisa ya, dilakukan ya. Ya, terima kasih ya Dina. Cukup di sini. Sekarang disilakan yang masuk kelas kembali. Ya, sama-sama. Ya, itu salah satu penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Di sini tadi itu timbul tidak pertanyaan-pertanyaan, ada yang kita menstabilkan identitas, timbul nggak Bapak Ibu? Timbul ya, karena di sana tadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, untuk kita mendekatkan anak dulu. Kemudian ada juga validitas tindakan yang salah, misalkan kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Nah, terus ada juga tentang saya menanyakan keyakinan. Coba keyakinan apa yang sudah kita terapkan kalau kita tidak mau minta maaf. Oh iya Bu, kita harus meminta maaf kepada teman kita kalau kita melakukan kesalahan. Nah seperti itu. Akhirnya ayo kita cari solusi ya. Terus kita harus bagaimana nak? Sudah ini. Oh iya Bu, saya harus minta maaf kepada Andika. Nah seperti itu. Kita sebagai guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan agar timbul nilai-nilai kebajikan itu pada peserta didik ini. Baiklah. Selanjutnya terima kasih. Hanya sampai sini saja pemaparan dari saya. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya boleh Bu. Adakah yang ingin bertanya? Boleh. Gak apa-apa Bu, mau bertanya. Nanti kita sini sama-sama belajar. Mau menanyakan tentang apa? Bilang tentang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagus sekali. Tujuan dari segitiga restitusi ya Bu ya. Tujuannya itu untuk misalkan anak ini kan melakukan kesalahan ya, berarti itu merupakan identitas gagal ya yang dilakukan murid itu.
dan bagaimana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk refleksi pada pertemuan kali ini, tentunya saya secara pribadi senang gitu karena sudah mendapatkan sebuah pengalaman baru, ilmu baru mengenai budaya positif. Terima kasih karena sudah menularkan pengetahuan baiknya ini kepada kami. Hari ini yang bisa saya tangkap sebagai ilmu baru terhadap kami semua, yang pertama adalah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasanya memang sebagai seorang tenaga pendidik, seorang guru, kita harus memahami sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan dasar dari seorang peserta didik. Kemudian kita juga harus bijak dalam melihat gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses belajar mengajar, khususnya permasalahan-permasalahan yang hadir dari murid. Nah, kadang-kala juga kesalahan-kesalahan itu tidak hanya terlahir dari siswa ya, Ibu, tetapi kita juga harus bijak dalam menyikapinya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya ada 5 yang sudah kita bahas juga mengenai ada hukuman, penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman, konsekuensi, dan manajer. Tentunya 5 poin ini merupakan hal yang penting dalam kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul di kelas, khususnya dari peserta didik dan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa mengambil sikap yang baik, harus jadi manajer yang hebat terhadap siswa kita. Jadi kalau bisa kita tidak memberikan hukuman ataupun konsekuensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti itu. Nah, tentunya semua hal-hal baik ini akan menjadi budaya positif kelaknya apabila kita sebagai seorang guru sudah mengetahui poin-poin penting apa saja yang harus kita terapkan di dalam tugas pokok dan fungsi kita di dalam dunia pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Tentunya sekali lagi saya sampaikan, saya senang dengan ilmu baru ini, teman-teman juga senang, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Nuri. Iya, sama-sama. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Tepuk tangan untuk Bu Nita. Baiklah, materi yang saya paparkan cukup sekian, dan saya juga berterima kasih banyak karena sudah hadir dalam penghibasan modul 1.4 saya di budaya positif. Saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.